Semangat pagi, Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Kita akan belajar tentang Praja Muda Karana Pramuka. Yuk kita belajar bersama. Praja Muda Karana disingkat menjadi Pramuka. Pramuka memiliki arti jiwa muda yang suka berkarya. Kelompok pramuka berusia 7-10 tahun dinamakan pramuka siaga. Mengenal pramuka membuat anggota lebih mencintai negara Indonesia. Pramuka juga mengajarkan anggota menjadi anak yang mandiri. Pramuka mengajak anggota menjadi anak yang selalu riang gembira. Pramuka memiliki tepuk tangan yang khas. Tepuk tersebut disebut tepuk pramuka. Itu tadi adalah tepuk pramuka. Pramuka memiliki 10 janji yang disebut dasa dharma. Dasa berarti 10, dharma berarti janji. Berikut dasa dharma pramuka. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Tanda pengenal gerakan pramuka adalah tanda-tanda yang dikenakan pada pakaian seragam pramuka yang dapat menunjukkan diri seorang pramuka dan atau satuan, kemampuan, tanggung jawab, daerah asal, wilayah tugas, kecakapannya, dan tanda penghargaan yang dimilikinya. Berbagai macam tanda pengenal gerakan pramuka dikelompokkan menjadi 5 bagian, yaitu tanda umum, tanda satuan, tanda jabatan, tanda kecakapan, dan tanda penghargaan. Mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama, tanda umum. Tanda umum merupakan tanda pengenal yang dikenakan oleh semua anggota gerakan pramuka. Tanda umum berfungsi sebagai jati diri seseorang sebagai anggota gerakan pramuka. Berikut ini macam-macam tanda umum. Tanda tutup kepala. Tanda tutup kepala adalah tanda yang dikenakan pada tutup kepala yang dipakai oleh seorang anggota gerakan pramuka. Ini adalah tanda tutup kepala pramuka putra dan putri. Tanda umum yang kedua adalah setangan leher. Setangan leher adalah kain berbentuk segitiga sama kaki dengan salah satu sudut bersudut 90 derajat. Setangan leher berwarna merah dan putih yang dapat dilipat sedemikian rupa. Setangan leher dikenakan melingkar di leher dengan kedua ujungnya menggantung di depan dada. Tanda umum yang ketiga adalah tanda pelantikan. Tanda pelantikan merupakan tanda yang diberikan kepada orang yang telah dilantik menjadi anggota gerakan pramuka. Tanda ini dikenakan di saku atau dada sebelah kanan baju pramuka putra atau pada kerah baju sebelah kanan pramuka putri. Tanda umum yang keempat adalah tanda kepramukaan sedunia. Tanda kepramukaan sedunia (WOSM) adalah tanda seseorang menjadi anggota gerakan kepramukaan sedunia World Organization of Scouts Movement. Tanda dikenakan pada dada sebelah kiri pada pakaian seragam pramuka putra
atau kerah baju sebelah kiri pada seragam pramuka putri. Tanda umum yang kelima adalah tanda harian. Dikenakan pada pakaian selain seragam harian yang menyatakan sebagai anggota gerakan pramuka atau anggota kepramukaan sedunia. Tanda pengenal gerakan pramuka yang kedua adalah tanda satuan. Tanda satuan adalah tanda yang menunjukkan satuan tempat seorang pramuka bergabung dari satuan terkecil sampai ke tingkat nasional. Salah satu tanda satuan adalah tanda barung. Kelompok dalam pramuka siaga dinamakan barung. Barung biasanya terdiri atas 6 anggota pramuka siaga. Setiap barung memiliki lambang. Lambang yang digunakan adalah bendera berwarna yang menunjukkan arti dan cita-cita kelompok. Nama barung merupakan cerminan sifat-sifat baik. Sifat baik itu akan ditiru oleh anggota barung. Warna tanda barung diutamakan mengambil warna dari Garuda Pancasila. Masing-masing warna memiliki arti tertentu. Warna putih memiliki arti kesucian, kebenaran, dan kemurnian. Warna hitam memiliki arti keabadian. Warna merah memiliki arti keberanian. Warna hijau berarti kesuburan dan kemakmuran. Dan warna kuning berarti kebesaran, kemegahan, dan keluhuran. Jika diperlukan, warna barung bisa mengambil warna lain. Tanda satuan lainnya adalah pita lokasi, pita nomor, dan lambang kuartir daerah. Tanda pengenal gerakan pramuka yang ketiga adalah tanda jabatan. Tanda jabatan adalah tanda pengenal gerakan pramuka yang menunjukkan jabatan seseorang beserta hak dan kewajiban yang melekat dengan jabatan itu. Berikut ini tanda jabatan. Pemimpin barung utama atau sulung memimpin beberapa barung atau satu perindukan yang terdiri dari 4 barung atau kelompok. Pemimpin barung memimpin satu barung atau satu kelompok. Tanda pengenal gerakan pramuka yang keempat adalah tanda kecakapan. Tanda kecakapan adalah tanda yang menunjukkan kecakapan atau kemampuan seorang pramuka pada bidang keterampilan tertentu. Kita akan belajar tanda kecakapan umum dan tanda kecakapan khusus. Tanda kecakapan umum (TKU) adalah tanda yang didapat setelah seorang pramuka menyelesaikan syarat-syarat kecakapan umum (SKU) dan dilantik pada tingkatan SKU. Syarat kecakapan umum disingkat SKU adalah syarat kecakapan yang wajib dimiliki oleh setiap anggota pramuka sebagai prasyarat untuk mendapatkan tanda kecakapan umum disingkat TKU. Ini adalah buku SKU. TKU Pramuka Siaga dikenakan pada lengan baju sebelah kiri di bawah barung. Ini adalah gambar TKU Pramuka Siaga. Tanda kecakapan khusus disingkat TKK adalah tanda yang didapat setelah seorang anggota pramuka menyelesaikan syarat-syarat kecakapan khusus disingkat SKK. SKK merupakan beraneka jenis kecakapan dan keterampilan pada bidang tertentu. TKK Pramuka Siaga berbentuk segitiga sama sisi. TKK dipajang di lengan baju sebelah kanan. Berdasarkan bidangnya, TKK dikelompokkan dalam 5 kelompok yang ditandai dengan warna dasar pada gambarnya. Warna dasar kuning adalah bidang agama, mental, moral, spiritual, pembentukan pribadi dan watak.
Warna dasar merah adalah bidang patriotisme dan seni budaya. Warna dasar putih adalah bidang kesehatan dan ketangkasan. Warna dasar hijau adalah bidang keterampilan dan teknik pembangunan. Warna dasar biru adalah bidang sosial, perikemanusiaan, gotong royong, ketertiban masyarakat, perdamaian dunia, dan lingkungan hidup. Berikut ini 10 tanda kecakapan khusus wajib pramuka siaga. 1. Pertolongan pertama pada kecelakaan P3K. 2. Pengatur ruangan. 3. Pengamat. 4. Juru masak. 5. Berkemah. 6. Penabung. 7. Menjahit. 8. Juru kebun. 9. Pengaman kampung. Dan 10. Gerak jalan. 1. SKK dan TKK Pramuka Siaga pertolongan pertama pada kecelakaan P3K. Untuk memenuhi SKK P3K, seorang pramuka siaga harus mengetahui cara dan dapat memberi pertolongan pada kecelakaan luka iris, luka garuk, luka terbakar, kena benda panas, benjut atau memar. Mengetahui cara dan dapat menggunakan dengan benar dan rapi pembalut segitiga untuk luka di kepala, tangan dan kaki, pembalut panjang untuk jari dan lengan atau paha. Mengetahui cara dan dapat menghentikan pendarahan hidung, menolong kecelakaan akibat sengatan binatang atau serangga dan debu mata. Mengetahui penggunaan obat atau ramuan untuk obat luka. Tahu nama dan alamat poliklinik atau puskesmas, dokter, atau rumah sakit terdekat. 2. SKK dan TKK Pramuka Siaga pengatur ruangan. Untuk dapat memenuhi SKK pengatur ruangan, seorang pramuka siaga harus dapat mengatur dan menempatkan alat-alat rumah tangga seperti meja, kursi, rak majalah, almari, dan lain-lain di salah satu ruangan, misalnya ruangan tamu, kamar tidur, ruang kerja, atau istirahat. Dapat menyusun gambar, bunga, tanaman, tirai sebagai hiasan dekorasi suatu ruangan. Dapat mengatur dan menyiapkan meja makan. 3. SKK dan TKK Pramuka Siaga Pengamat. Untuk memenuhi SKK pengamat, seorang pramuka siaga harus dapat menggunakan panca inderanya untuk mengenal dan mengingat sedikitnya 7 dari 10 macam benda yang dilihatnya selama 1 menit, diraba, atau suara yang didengarkannya. Dapat mengikuti jejak sejauh 1 km dengan menggunakan tanda jejak sederhana secara siaga. Mengetahui dan mencatat cara dan kebiasaan hidup dari satu jenis binatang yang terdapat di sekitarnya, atau mengetahui nama dan mengenal macam tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan atau sayur-sayuran yang biasa digunakan manusia dan tumbuh di daerahnya. 4. SKK dan TKK Pramuka Siaga Juru Masak. Untuk memenuhi SKK Juru Masak, seorang pramuka siaga harus dapat memasak dan menyiapkan air minum, bersama seorang teman membuat makanan cuci mulut dengan bahan-bahan yang mudah didapat di daerahnya, misalnya singkong, ubi, pisang, sagu, terigu, atau bahan lainnya. Membuat satu jenis lauk pauk sederhana yang digoreng atau direbus atau dibakar. Mengetahui apa yang dimaksud dengan
hidangan 4 sehat 5 sempurna. 5. SKK dan TKK Pramuka Siaga berkemah. Untuk memenuhi SKK berkemah, seorang pramuka siaga harus sedikitnya sudah 3 kali mengikuti perkemahan sehari, dapat mengatur barang-barang di dalam tendanya, mengerti dan dapat menjaga kebersihan perkemahan barungnya. 6. SKK dan TKK Pramuka Siaga Penabung. Untuk memenuhi SKK penabung, seorang pramuka siaga harus memiliki buku Tabanas, buku tabungan pramuka, atau buku tabungan pelajar. Dapat menabung uang secara teratur dalam buku tabungannya itu sekurang-kurangnya selama 6 bulan. Dapat dengan hafal menyanyikan lagu Mari Menabung ciptaan Imam Sutyono. 7. SKK dan TKK Pramuka Siaga Menjahit. Untuk memenuhi SKK menjahit, seorang pramuka siaga harus dapat membuat sapu tangan atau alas meja, taplak dengan tangan atau mesin jahit. Dapat memasang kancing, lubang baju, dan membuat lubang kancing. Dapat membuat tanda barung dan kain dan menjahit tanda barung kainnya di bajunya. Dapat membuat pakaian untuk boneka atau membuat mainan seperti boneka atau lainnya dari kain, atau membuat pakaian dalam untuk sendiri, atau membuat pakaian bayi seperti popok, gurita, baju, dan lain-lain. 8. SKK dan TKK Pramuka Siaga Juru Kebun. Untuk memenuhi SKK Juru Kebun, seorang pramuka siaga harus dapat mengenal sedikitnya 2 jenis tanaman buah-buahan dan 2 jenis tanaman sayur-sayuran. Dapat mempergunakan pupuk kompos, telah menanam dan memelihara sedikitnya 1 jenis tanaman hias, 1 jenis tanaman buah-buahan, atau 1 jenis tanaman sayur-sayuran, sampai berbunga, sampai berbuah, sampai dipanen, atau sampai sedikitnya selama 3 bulan. 9. SKK dan TKK Pramuka Siaga Pengaman Kampung. Untuk memenuhi SKK Pengaman Kampung, pramuka siaga harus dapat membunyikan tanda bahaya dari kentongan titir, bunyi kentongan pincang, dan bunyi kentongan uluk-uluk. Menolong sedikitnya sekali dengan jalan melaporkan kepada pos keamanan terdekat tentang pelanggaran pencurian atau tindakan jahat lainnya yang terjadi di kampung atau desanya. 10. SKK dan TKK Pramuka Siaga Gerak Jalan. Untuk memenuhi SKK Gerak Jalan, seorang pramuka siaga harus mengenal cara dan telah melakukan dengan baik sikap berdiri dan berjalan, baik cepat maupun lambat. Mengerti cara mencegah dan merawat lepuh di kaki, pernah mengikuti gerak jalan dalam satuan barung atau perindukannya sejauh 5 km untuk putra dan 3 km untuk putri, dan dilakukan sekurang-kurangnya 2 kali. Tanda gerakan pramuka yang kelima adalah tanda penghargaan. Tanda penghargaan adalah tanda yang menunjukkan jasa atau penghargaan yang diberikan kepada seseorang atas jasa, dharma bakti, dan lain-lainnya yang dianggap cukup bermutu dan berguna bagi gerakan pramuka, gerakan kepramukaan sedunia, masyarakat, bangsa, negara, dan umat manusia. Perhatikan gambar seragam pramuka siaga putra dan putri berikut. Disitulah tanda-tanda pramuka atau atribut pramuka dipasang.
Lambang gerakan pramuka berupa tunas kelapa. Buah kelapa disebut juga nyiur. Buah kelapa dalam keadaan tumbuh dinamakan cikal. Arti cikal adalah penduduk asli yang pertama. Pramuka menggunakan pohon kelapa sebagai lambang karena banyak manfaatnya. Buah, batang, juga daun dan akar semua bermanfaat. Anggota pramuka harus bisa bermanfaat bagi semua orang. Anggota pramuka dilatih memiliki banyak keterampilan dan mandiri. Anak mandiri selalu berusaha melakukan kegiatan tanpa bantuan orang lain. Berikut arti tunas kelapa sebagai lambang gerakan pramuka. Buah kelapa dapat bertahan lama, kuat dalam berbagai keadaan. Artinya, anggota pramuka selalu taat terhadap Tuhan, memiliki tubuh yang kuat dan sehat, dan selalu kuat dalam menghadapi tantangan. Buah kelapa dapat tumbuh di mana saja. Artinya, anggota pramuka dapat menyesuaikan dengan keadaan sekelilingnya. Pohon kelapa menjulang lurus ke atas. Artinya, anggota pramuka mempunyai cita-cita yang tinggi dan berpendirian teguh. Pohon kelapa tumbuh kuat di dalam tanah. Artinya, anggota pramuka memiliki tekad yang kuat, berpegang kuat pada landasan yang baik. Kelapa merupakan pohon serbaguna. Mulai dari ujung daun hingga akar pohon sangat bermanfaat. Artinya, anggota pramuka adalah manusia yang berguna. Anggota pramuka berguna untuk tanah air. Anggota pramuka berguna untuk bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Anggota pramuka berguna untuk umat manusia. Nah, itu tadi materi tentang pramuka. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum.